Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang amat mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, hari penghulunya para hari atau hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat, di waktu juga yang sangat mulia, yang amat mulia, kita berniat untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu Quran surat ke-17 ayat 78 itu. Yang tersirat di situ bahwa waktu fajar adalah waktunya Al-Quran. Jadi sejak awal kita niatkan menghabiskan waktu fajar kita ini bersama dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah menggambarkan, saya ulang-ulang terus agar kita hafal dan paham bahwa 4 sholat disebut dengan kata sholat, khusus satu sholat ini disebut dengan kata Quran al-Fajr, yaitu sholat subuh. Tentu saja waktu fajar tidak hanya 5 menit sholat subuh itu, tapi seluruhnya sampai dengan nanti waktu isyraq atau syuruk, itu adalah waktu fajar. Jadi ada kesan yang amat halus di situ. Allah sampaikan, Allah titipkan di situ, agar kita habiskan waktu fajar kita bersama dengan Al-Quran. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan. Ya, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Mayoritas para mufassir menjelaskan bahwa yang menyaksikan adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para malaikat ingin menyaksikan bacaan Quran atau telaah Al-Quran seperti yang kita lakukan di waktu fajar ini? Karena kita memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ya, dan juga jin, ya, yaitu Al-Quran diturunkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran diturunkan kepada manusia, warisan kita. Para jin bisa mendengar Al-Quran, para malaikat bisa mendengar Al-Quran, tapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Itulah kelebihan kita yang tidak dimiliki malaikat, yang tidak dimiliki juga oleh jin. Jin bisa mendengar Al-Quran, tapi mereka tidak bisa membacanya. Ya, tidak bisa. Al-Quran itu bukan milik mereka, bukan untuk mereka. Jadi kita bersyukur akan hal ini, dan mari kita niatkan terus agar kita menghabiskan waktu fajar kita ini dengan Al-Quran. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, idola kita, contoh atau tolak ukur kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhir nafas kita, insya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, kita melanjutkan tadabbur kita mengenai atau di seputar surah Al-Insyirah. Ya, jadi tadabbur kita di dalam surah Al-Insyirah. Saya share screen-nya dulu. Ya, bagian yang kedua ya. Bagian yang pertama kita sudah membahas kesempatan yang lalu, yaitu bagaimana keterhubungan antara surah Ad-Duha yang sebelumnya dengan surah Al-Insyirah, wabil khusus pada pola-pola suratnya yang ada di dalamnya, dan juga nikmat yang Allah katakan di awal, di akhir itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, itu bukanlah nikmat-nikmat yang rendah seperti yang ada dalam kacamata kebanyakan manusia, yaitu mungkin uang atau rumah baru atau mobil baru atau apapun itu, tapi dia adalah kenikmatan yang paling tinggi, yaitu Al-Quran. Ya. Kenikmatan itulah yang disebut dalam surat Ar-Rahman, yang kalau kita ulang-ulang, justru dia melapangkan dada kita. Tidak seperti nikmat-nikmat kecil yang lain, kalau diulang-ulang boleh jadi menyesakkan dada kita, atau boleh jadi menyesakkan dada orang lain. Ya. Menyesakkan dada orang lain.
Itu bahkan ada ada satu pemikiran yang menarik itu dari masjid Masjid Jogokarian di Jawa Tengah di Jogja itu ya. Mereka selalu berusaha mengumumkan saldo masjidnya dengan angka 0. Jadi selalu sudah dipakai gitu ya, ataupun sudah akan dipakai gitu ya. Salah satu alasan dibalik itu adalah supaya tidak ada orang yang sakit hati ketika mendengar pengumuman hari Jumat gitu ya. Kenapa? Karena biasanya, mohon maaf ya, ini untuk frankly speaking saja. Biasanya kalau di antara kita ada yang pengurus masjid, saya mohon maaf, ini kita belajar dari Masjid Jogokarian sana. Mereka katakan biasanya kalau ada orang-orang sekitar situ yang kerjanya mungkin ya pengayuh beca gitu ya, pedagang nasi uduk misalkan pagi hari yang penghasilannya cuma hari itu ada, hari itu makan gitu ya. Eh, apa Bagaimana biaya sekolah dan lain sebagainya anak-anak mereka tidak terpikirkan. Kalau mereka mendengar pengumuman di masjid hari Jumat, saldo masjid 100 sekian puluh juta gitu ya, 100 sekian ini juta gitu ya, rupanya ada yang sakit hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Orang-orang sekitar itu mereka merasa sakit hati karena mereka tidak pernah mimpi punya uang sebanyak itu gitu ya. Dan itu ada di masjid. Nah, salah satunya adalah mereka ingin menghindarkan itu. Jadi maksud saya dalam kaitan dengan bahasan kita, nikmat-nikmat yang kecil itu kalau diulang-ulang ya, itu belum tentu bisa melapangkan dada. Bahkan kalau diulang-ulang kepada orang lain, jangan-jangan bisa menyempitkan dada orang lain. Ya, jadi awas kekeliruan itu jangan sampai terjadi dalam diri kita gitu ya. Ada orang mengulang-ulang nikmatnya, dia bilang mengamalkan surat Ad-Duha ya. Oh iya ini mobil baru, oh iya ini mobil baru, oh iya kita tidak tahu di yang mendengar itu ada yang sakit hati. Ya, jadi maksudnya adalah wa amma bi nikmati rabbika fahadis, itu nikmat yang paling tinggi kita sudah bahas itu yaitu Al-Qur'anul Karim. Mengulangnya kepada diri kita, self talk, dan mengulangnya juga kepada orang lain. Ya, itulah yang sebenarnya yang sesungguhnya. Nah, pada bagian kedua ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas keajaiban lain dari surah Al-Insyirah ini, juga kaitannya dengan berdekatan pada surah Ad-Duha, dan kaitannya juga dengan khitab atau objek yang diajak bicara dalam kedua surat ini adalah langsung kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ada sisi lain yang juga menjadi ajaib dari sini. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika kita membaca surat Ad-Duha, ya, ketika mentadaburi Ad-Duha, kita pernah mengetengahkan satu penelitian yang dilakukan oleh dua orang ini, yaitu Rollin McCarthy, nama organisasinya, nama institusinya adalah HeartMath, ya, HeartMath di California, ya, California. Dan itu tadi Rollin McCarthy dan ini Glenn Rain, PhD, ya, dua-duanya adalah dokter, ya, melakukan penelitian ya di institusi mereka, namanya HeartMath, kemudian dijurnalkan, ya, judulnya kalau Bapak Ibu mau ketik itu ada Structural Change in Water and DNA Associated with New Psychologically Measurable State tahun 94. Jadi bagaimana perubahan struktur air dan struktur DNA ya diukur secara fisiologis ya. Jadi berubahnya DNA dan air itu yang ditaruh di dalam satu tabung itu diukur secara fisiologis. Ini ada kaitannya dengan bahasan kita sekarang, jadi saya ulangi sedikit Bapak Ibu. Jadi dalam penelitian itu para relawan atau yang akan diteliti itu dibagi menjadi tiga kelompok, ya, tiga kelompok. Sebentar. Tiga kelompok ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, masing-masing diminta untuk memegang sebuah botol, ya, sebuah botol seperti ini, ya, kelihatan, sebuah botol seperti ini yang berisi air yang sudah diionisasi, ya, deionisasi, sudah tidak ada ionnya, hanya ingin mengukur struktur air itu, juga dimasukkan DNA, rangkaian DNA, ya, kromosom. Jadi DNA itu deoksiribonukleotik acid,
di dalamnya ada struktur gen. Nah, kalau DNA banyak, namanya kromosom. Jadi umpamanya satu helai rambut kita itu berisi sekian ratus mungkin ribu DNA gitu ya, ujung rambut kita. Makanya kalau orang mau diketahui riwayatnya, ya riwayat fisiknya bisa melalui rambutnya. Kenapa? Karena DNA-nya ada di situ ya. Jadi itu dimasukkan dalam sebuah botol. Kemudian masing-masing kelompok ini diminta untuk memegang botol tersebut, ya, atau tempat atau wadah tersebut, dan diperintahkan untuk melakukan beberapa hal yang berbeda. Masing-masing kelompok ini, ya, 3 kelompok ini. Kelompok pertama, nggak jadi, oke. Jadi kelompok pertama sambil diukur airnya, sambil juga diukur detak jantungnya. Jadi heart rate variability, HRV itu detak jantung. Kelompok pertama diminta untuk fokus kepada perasaannya, ya, rasa yang ada di dalam dirinya, emotion, ya, emotion. Fokus kepada rasa bersyukur, rasa joyful, rasa enak, rasa seneng, gitu ya. Fokus ke situ saja sambil pegang, tidak diminta yang lain. Kelompok kedua, ya, diminta secara bersamaan, secara simultan merasakan elevated emotion atau emosi yang lebih yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu rasa syukur, rasa joyful, rasa senang tadi itu, bersamaan dengan keinginan yang ada di kognitif atau yang ada di logika, yang ada di pikiran, bersama dengan keinginan untuk bisa mengubah struktur DNA dan struktur air yang sedang dia pegang. Jadi kognitifnya jalan bersama dengan juga perasaannya. Sementara kelompok ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya diminta secara intentionally, secara niat, ya, secara terukur untuk bisa mengubah saja struktur DNA yang ada di air tadi, tanpa diminta untuk untuk merasakan elevated emotion atau perasaan yang joyful, perasaan yang senang, yang bersyukur. Itu 3 kelompok, ya. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kelompok pertama yang hanya merasakan rasa syukur saja, dia memegang DNA tadi dan air tadi, ya, struktur DNA dan air rupanya berubah, walaupun hanya sedikit perubahannya, ya, dengan rasa syukur saja, ya, dengan rasa syukur saja. Kelompok ketiga yang tanpa rasa syukur, tanpa rasa joyful, ya, hanya kepingin mengubah saja, ternyata tidak terjadi perubahan apa-apa dalam struktur DNA air dan struktur air yang dia pegang, nggak ada perubahannya apa-apa. Ya. Nah, kelompok kedua terjadi perubahan yang amat signifikan, mencapai 25% dalam struktur DNA itu, yaitu kelompok yang merasakan rasa syukur bersamaan dengan keinginan kognitif, ya, untuk bisa mengubah struktur DNA dan struktur air yang sedang dia pegang, Bapak Ibu. Nah, yang belum kita bahas pada pertemuan Ad-Duha lalu, dari hasil penelitian ini adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu rupanya berbeda. Ya, ada 2 kekuatan besar yang kita miliki sebagai manusia. Ya, yang pertama adalah kekuatan pikiran, logika, kognitif, cara berpikir, sequencing, ya, dan satu lagi adalah kekuatan emosi, rasa, yang itu berkaitan dengan tubuh kita, ya, internal badan kita, internal tubuh kita, ya. Maka tadi ada di penelitian tadi ada 2, ya, yang berpikir saja, ya, secara niat saja, dan ada yang secara bahasa tubuh saja, yaitu perasaan saja, emosional saja, yaitu rasa syukur saja, ya. Dan ada yang kedua-duanya berhasil menggabungkan secara simultan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasa pikiran ini, bahasa logika ini, bahasa sequencing ini, atau bahasa kognitif ini, ya, itu disimpan, ya, sebagai memori, ya, itu ya, disimpan sebagai memori. Jadi kita bisa cerita tentang memori ini, memori itu, itu simpanan logika, simpanan daya kognitif kita, daya pikir kita. Tapi
ada sesuatu yang bahkan lebih kuat di dalam tubuh kita ini, ya, yaitu yang menyimpan emosi serta perasaan yang terjadi dalam tubuh kita. Disimpannya bukan di memorinya, tapi di dalam emosi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, di dalam rasa, ya, di dalam rasa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebabnya banyak orang yang tidak bisa, banyak orang yang tidak sadar bahwa yang mengubah dirinya itu bukan memori itu, bukan memori yang terjadi di masa lalu, tapi perasaan yang masih disimpannya akan memori itu. Nah, ini ya. Jadi ini dua hal yang berbeda nih. Perasaan yang masih tersimpan atas memori yang terjadi itu, itulah yang sebetulnya mempengaruhi dirinya, bukan memorinya. Bukan memorinya. Ya. Tapi perasaannya itu, rasanya itu, ya. Rasanya itu, emosinya itu yang tersimpan bersamaan dengan tersimpannya memori. Ya. Saya ingin contohkan, saya sering sebetulnya menyampaikan contoh ini, Bapak Ibu ya. Ya, saya sering menyampaikan contoh ini. Ini jadi kami alami sendiri, yaitu jamaah Masjid Al-Hidayah di Karawaci itu, ya, dulu sebelum pandemi ini, ya, rutin melakukan, nama programnya pelayanan doa, ya, pelayanan doa ke Rumah Sakit Siloam, karena diminta oleh Rumah Sakit Siloam gitu ya, untuk memberikan kunjungan kepada pasien-pasien Muslim. Kenapa? Karena untuk pasien yang non-Muslim mereka punya juga pelayanan doa seperti itu. Nah, kemudian Masjid Al-Hidayah, ya, masjid yang dekat situ, ditanya apakah mau untuk bekerja sama dengan RS Siloam, dia mengunjungi pasien-pasien yang Muslim, ya, apalagi yang sudah menginap lama gitu ya. Kemudian ngobrol sambil berdoa sama-sama, ya. Nah, ini kami alami ya ketika itu, setiap Rabu ketika itu kalau nggak salah, ini banyak jamaah Masjid Al-Hidayah yang dekat situ ikut pada program itu, masuk ke RS ya, ke kamar RS yang sudah didata oleh RS Siloam yang beragama Muslim. Nah, suatu kali ya istri saya bersama dengan ibu-ibu, jadi kalau yang ibu-ibu yang didatangi juga ibu-ibu gitu ya. Kalau yang bapak-bapak begitu juga, bapak-bapak ya, laki-laki gitu ya. Nah, suatu kali masuk ke satu ruangan, ya, satu ini pasien yang menderita kelainan darah. Ya, kelainan darah. Kelainan darah itu akan berujung biasanya kepada kanker darah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh seorang ibu itu ya. Singkat cerita, rupanya ibu ini ya tahu kalau penyakit ini beliau derita, ya, dia derita itu setelah rasa sedih karena kehilangan anaknya laki-laki bontot, ya, yang akan segera menikah, ya, yang menjadi korban pada jatuhnya pesawat Lion Air di Karawang. Ya, itu ya. Jadi sejak saat itu ibu ini merasa sedih, ya, nangis sedih, tidak bisa hilang rasa sedih. Sampai anaknya yang ada lagi nungguin di situ agak sedikit kesel, ya, cerita curhat, ibu ini nggak bisa, gitu. Sedihnya itu nggak bisa melepaskan gitu ya. Si ibu itu pun juga mengerti juga bahwa dirinya mengalami rasa sedih itu, tapi nggak bisa melepaskan emosinya. Padahal sudah sekian tahun. Sekian tahun. Tetap nangis, tetap sedih, langsung lama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi dia tahu penyebabnya, dia tahu konsekuensinya, dia tahu ada yang ada yang berakibat di situ dan akibatnya fatal, tapi tidak bisa melepaskan itu. Secara logika kita tahu, iya saya tahu ini dendam ini harus saya lepas. Saya tahu saya harus memaafkan, tapi nggak bisa. Gimana ya caranya? Nah, ya. Banyak yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nah, ini coba kita mundur dulu satu lagi. Ya, mundur lagi. Jadi memori kejadian itu tersimpan dalam memori kita. Itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kejadian apapun itu, setrauma apapun itu nggak ada masalah, selama emosi dan rasanya tidak tersimpan. Itu dia masalahnya. Ya.
Dan sebetulnya yang diajarkan dua surat ini Bapak Ibu, ini nanti akan saya giring ke sana, akan saya bawa ke sana penjelasan kita. Surat Ad-Duha mengajarkan kepada kita untuk melepaskan memorinya. Maka itu ada kalimat alam yajid kayatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ahilan fa'aghna, fa amal yatima fala taqhar, wa amas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Diajak untuk berpikir. Bukankah kamu dulu kami temukan yatim, kemudian kami berikan perlindungan? Bukankah kamu ketika itu tidak menemukan tanda petunjuk, ya? Dolan kita sudah pernah bahas di pertemuan Ad-Duha, ya, bukan berarti Nabi sesat, tapi petunjuknya nggak kelihatan. Jadi beliau merasa kehilangan arah, kemudian kami berikan kejelasan, ya. Wajadaka ailan, dan kami dapati engkau dalam kondisi kekurangan, kemudian kami berikan kecukupan. Itu semua mengajak pikiran untuk berpikir, kognitif, gitu ya. Logika, logik. Oh iya benar ya Allah. Ya. Tapi dalam surat Al-Insyirah, nah, ini dia sekuensnya, lanjutannya. Dalam surat Al-Insyirah bukan lagi diajak berpikir, tapi diajak untuk melepaskan rasa emosi yang itu secara simbolik dan secara penelitian saintifik itu ada di dalam dada kita. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu, ya, ada di dalam dada kita. Oleh karenanya pada kalimat pertama di sini, alam nasroh laka sadrok, ya, alam nasroh laka sadrok. Oh ini alam nasroh laka sadrok, ini kalimat tanya ini. Dan kalimat tanya yang betul-betul unik, ya. Dalam tata bahasa Arab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya kalimat yang benar bukan alam nasroh laka sadroka. Karena itu pengulangan. Gitu. Ada domir yang berulang. Ada kata ganti orang yang berulang. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya, secara linguistik, ya, kalimat ini artinya begini. Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Nah, gitu ya. Dadamu untukmu. Jadi kami yang melapangkan dadamu untukmu, untuk kamu. Alam nasroh laka sadrok. Ya, coba kalau kita lihat terjemahan di Quran terjemahan, bagaimana dia mengartikan ini, ya. Saya buka ini, ya. Silakan Bapak Ibu yang mau buka. Kalau di dalam terjemahan itu surat Al-Insyirah itu alam nasroh laka sadrok itu diartikan apa, ya? Secara ya. Secara tata bahasanya, ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Cuma gitu aja. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya. Padahal secara arti jelas-jelas ada dua domir di situ, ada dua kata ganti, yaitu kalimat laka dan sodroka. Ya, sodroka, dadamu untukmu, ya, dadamu untukmu, gitu ya. Nah, jadi maksud saya ada penekanan dalam soal rasa dan emosi di situ. Rasa dan emosi tersimpan dalam tubuh kita, ya, dalam rangkaian tubuh kita. Nanti kita akan sampai ke situ, di akhir saya akan tunjukkan bentuknya adalah hormon, ya, di dalam tubuh kita, sementara kognitif, pikiran itu terpisah daripada tubuh kita. Jadi pikiran itu disimpan dalam memori, sementara emosi disimpan oleh tubuh kita, ya, oleh tubuh kita. Saya ulangi, saya berikan contoh lagi, ya, supaya kuat ini Bapak Ibu, karena saya yakin ini mungkin bukan bahasan yang biasa kita dengar, ya, apalagi dalam mentadabburi Al-Quran. Ini contoh tadi, seorang ibu yang kelainan darah, ya. Nah, sekarang saya berikan contoh juga, ini contoh pengalaman saya, ya. Bapak Ibu, saya merasakan, ya, yang namanya polip di hidung saya, ya. Itu sudah dioperasi sampai 2 kali Bapak Ibu. Selama masa hidup saya itu dioperasi 2 kali. Sudah ke berbagai macam pengobatan tradisional, yang pakai lintah, yang pakai fasdu, yang pakai bekam, macam-macam udah. Pakai apa sih itu namanya tuh, totok wajah, pakai apalagi akupuntur, acupressure, semuanya, ya, sudah. Tapi nggak sembuh, ya, nggak sembuh. Ada lagi, tumbuh lagi, dan dokter ahli THT ketika itu pernah bilang, ini kita nggak tahu penyebabnya apa, ya, dan akan tumbuh terus.
Dan uniknya, ketika saya dalam kondisi yang capek atau berpikiran yang berat, ya, maka dia muncul polip itu. Ya, polip sampai 100% menutup hidung saya. Uniknya Bapak Ibu, ya, ketika tahun 2000 berapa itu yang kita ke Bulgaria itu? Tahun 2015, ya, Bapak Ibu, ketika itu adik ipar kami, ya, atau adik dari istri saya kebetulan menikah dan mendapat suami itu orang Bulgaria, ya, orang Bulgaria. Jadi kami harus menghadiri pernikahan itu karena mereka ini dua bersaudara, jadi mau tidak mau hadir juga lah, berangkat ke Bulgaria bersama dengan mertua, ya, untuk menghadiri pernikahan tersebut. Ya. Seperti biasa, polip tetap ada, ya, polip tetap ada, apalagi ketika itu walaupun musim summer, musim semi, tapi dinginnya luar biasa, ya, di Bulgaria itu. Polip tetap ada, tetap sebagaimana biasanya. Nah, setelah dari pernikahan itu, ya, tahun 2015 itu, saya dan istri memutuskan untuk tidak pulang dulu ke Indonesia, tapi ingin keliling Eropa, ya, ingin keliling Eropa. Karena mumpung sudah di Eropa, kami ingin keliling Eropa, ya. Apa Ibu yang dirahmati Allah, ya, di situ keajaibannya terjadi ketika 2 hari setelah berpisah dari rombongan ini, hanya kami berdua, terus kemudian bersama dengan anak-anak kami, anak-anak itu berangkat dari Jakarta berdua saja, dititipi kepada pramugari, rupanya ada jasa seperti itu, ya, di penerbangan internasional ada itu. Nah, jadi kami ketemu di Prancis, jemput di kota Marseille, ketemu di Prancis, kemudian kami adventure lah kira-kira gitu, mengelilingi Eropa. Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, polip saya hilang, bersih, nggak ada, polip itu nggak ada. Setelah hampir 1 bulan lebih, ya, keliling-keliling gitu, karena visanya visa Schengen, visa yang bisa keliling Eropa itu, ya. Kemudian kami pulang kembali ke Indonesia, ya. 1 hari atau 24 jam lebih sedikit, ya, 24 jam lebih sedikit di Indonesia, polipnya kembali lagi. Polipnya kembali lagi. Lama saya merenungi hal itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kenapa awalnya saya berpikir, oh, gara-gara makanannya nih, ya. Akhirnya coba makanan-makanan yang dulu pernah kita rasakan di sana gitu. Jadi makan sehat, makan sayur, makan salad, makannya apa? Makanan-makanan yang sehat gitu ya kira-kira. Tapi nggak balik juga, nggak sembuh juga. Rupanya jawabannya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu rasa ini, rasa, ya, rasa. Ada perasaan yang berbeda, ya, ada rasa yang berbeda ketika, ya, jadi badan kita menyimpan memori namanya rasa. Memori itu sama sekali tidak terkait dengan kognitif kita. Bisa terkait kalau kita kaitkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita kaitkan. Jadi yang terjadi kepada badan saya di perjalanan di Eropa itu adalah dia merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita tidak bisa merasakan itu, maka dia akan kembali kepada bentuknya yang semula, atau sekuennya yang semula, atau apa namanya, urutannya yang semula. Ya. Contoh ketiga, saya mohon izin kepada Teh Nui, ya, dari Bandung, yang kemarin hari Selasa memberikan sharingnya. Saya mohon izin sharingnya saya ceritakan lagi di sini. Beliau bercerita pada hari Selasa itu bagaimana punya atau didiagnosa dengan tiroid, ya. Jadi tiroid itu nanti akan menjadi kelenjar, akan membengkak terus, ya, menjadi tumor atau kanker kelenjar tiroid yang ada biasanya di dekat leher itu, tiroid itu. Didiagnosa seperti itu, dalam kondisi kelelahan, dalam suatu kondisi emosi, ya. Didiagnosa seperti itu. Kemudian dilakukan totok punggung, ya, ketika itu beliau ceritakan emosinya mereda, begitu dicek hilang lagi, hilang gitu. Pembengkakan kelenjar tiroidnya itu, ya, hilang. Jadi tidak jadi di biopsi dan lain sebagainya. Tapi uniknya dalam suatu waktu kemudian, yang ini saya tangkap pada hari Selasa lalu, ketika terjadi juga kelelahan, emosi yang sama, kelenjar itu muncul lagi. Muncul lagi. Tentunya itulah yang disebut dengan rasa, emosi.
yang muncul lagi. Ketika emosi itu muncul lagi, perasaan yang kita ketahui familiar itu muncul lagi, maka yang disimpan oleh tubuh kita pun muncul lagi, Bapak Ibu. Ya, muncul lagi. Jadi kan sering kita dengar orang bilang, iya gue tahu, gue paham begitu ya, kalau curhat sama teman itu. Harus begini, tapi nggak bisa, gimana ya? Karena ada perbedaan antara memori kognitif kita, logika kita, dengan memori rasa atau memori emosi yang disimpan di dalam tubuh kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus di dalam dada kita, ya, dada kita. Nah, jadi saya ingin menegaskan bahwa surat Al-Insyirah adalah cara Allah mengajarkan kita melepaskan emosi, sementara surah Ad-Duha adalah cara Allah mengajarkan kita melepaskan memori yang sifatnya logika, ya, kognitif yang ada di dalam pikiran kita. Oke. Nah, ini kalimat tanya, kita kembali lagi ke ayatnya. Alam nasyrah laka sadrak, ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu. Jadi dadamu untukmu, ya. Laka, ya, sodroka, untukmu dadamu. Ya. Kenapa begitu? Karena setidaknya ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama, bahwa emotional freedom. Nah, di sekarang kita bicara tentang emosi, bukan lagi kognitif, ya, bukan lagi kognitif. Jadi makanya, saya akan ulang-ulang nih. Makanya orang tuh bisa bilang gini, udah saya maafkan kok, udah saya maafkan kamu, udah saya maafkan Anda. Tapi secara emosi belum. Gitu ya. Secara emosi belum. Jadi beda itu antara kognitif dan emosi itu beda, Bapak Ibu. Beda. Nah, rupanya ya, kesimpulan sederhananya saya simpulkan dengan cepat, ya. Emotional freedom, kebebasan emosi tadi itu, bebasnya kita dari emosi yang disimpan oleh tubuh kita. Gini. Jadi ciri-cirinya emotional freedom itu adalah ketika tidak ada lagi reaksi tubuh, ya, akan hal itu. Jadi umpamanya ada orang pernah terkena trauma masa kecil misalkan, ya, terkena trauma masa kecil misalkan. Dia bisa menceritakan trauma itu dengan baik tanpa adanya gejala emosi, detak jantung yang meningkat, misalkan ekspresi wajah yang berubah, intonasi suara yang berubah, bergetar dan lain sebagainya, yang akan bisa timbul nanti pada emosinya yang berubah, ya, marah dan lain sebagainya, kecewa, malu, rendah diri, ya, rendah diri dan lain sebagainya. Kalau seseorang bisa menceritakan apa yang dia alami tanpa ada gejala emosi, maka itu emotional freedom, ya, tanpa gejala emosi, emotional freedom. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh dan atau dengan menukar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu message-nya, ya, itu message-nya. Ini penting sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita semua pasti punya ini. Pasti tertanam ada emosi di dalam tubuh kita itu, yang bahkan kadang-kadang kalau dia ditekan terus, kita tidak lagi bisa mengingat itu. Tahu-tahu kalau ada sesuatu terjadi, rasanya kok sakit ya badan saya, ya, kok rasanya timbul ini ya, begitu ditelusuri rupanya ada hal yang sama yang terjadi, memicu emosi yang sama yang disimpan oleh tubuh kita, ya, oleh tubuh kita. Contoh yang amat luar biasa untuk hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan betul-betul amat sesuai akan hal ini, emotional freedom ini, yang lebih dalam lagi, kalau ini kan kepada Rasulullah, ya, alam nasyrah laka sadrak, ya. Nah, contoh yang juga luar biasa terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan asbabun nuzul dari turunnya surat ke-24, surat An-Nur ayat yang ke-22. Nah, ya, surat An-Nur ayat ke-22, Bapak Ibu. Maaf. Surat An-Nur ayat ke-22. Ya. Silahkan kita buka saja kalau pegang Al-Qur'an. Ini belum sempat saya masukkan di presentasinya. Surat 24, surat An-Nur ayat yang ke-22, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turunnya itu asbabun nuzulnya adalah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
ini kita ulang-ulang terus ya. Posisinya di lembar sebelah kiri kalau pakai Rasul Usmani, ayat kedua dari atas ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebagian masih ingat ya, dulu di awal-awal kita pernah juga sedikit sekilas membahas tentang ayat ini, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan dana dan lain sebagainya kepada ponakannya, ponakan jauhnya yang bernama Mistah. Ya. Kenapa? Karena Mistah terbukti ya, mempunyai andil dalam menyebarkan berita bohong tentang anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Siti Aisyah dituduh berbuat zina, ya, selingkuh dari Rasulullah, ya, karena ketinggalan di satu peperangan beliau, ya, dituduh selingkuh, dan yang menuduh itu adalah tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di dalam obrolan yang terjadi ketika tuduhan itu mencuat, di situ ada Mistah yang merupakan ponakan dari Sayyidina Abu Bakar. Dari kecil Mistah ini ditanggung biayanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Mulai dari makannya, minumnya, pendidikannya, sampai dewasa dia menikah, dia punya anak-anaknya pun ditanggung juga oleh Sayyidina Abu Bakar. Terus diberikan apapun yang dia minta, layaknya anak sendiri ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Tapi setelah terjadi peristiwa itu, ya, peristiwa Siti Aisyah dituduh berzina itu, ya, kemudian turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di pertengahan surat An-Nur ini mengklarifikasi bahwa Siti Aisyah itu tidak bersalah, ya. Itu tuduhan yang bohong, itu dusta, hoaks yang kejam gitu ya. Setelah turun kejelasan dari Allah itu, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang ayah dan juga manusia biasa, beliau marah kepada Mistah dan mengatakan, mulai saat ini saya tidak mau lagi memberikan santunan apapun kepada Mistah. Ya. Jadi saya pikir-pikir, Bapak Ibu, ini hal yang wajar sebagai seorang manusia dan sebagai seorang ayah. Ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah, ya, bapak-bapak yang punya anak pasti ngerti nih, gimana anak kita dituduh gitu ya. Apalagi anak kita itu adalah seorang istri dari seorang seorang yang sangat penting, yaitu Rasulullah SAW sendiri, ya, dituduh berzina lagi, luar biasa gitu ya. Ada ponakan kita yang kita biayai dari kecil ada di situ, ngikut-ngikut gitu ya. Jadi saya pikir marahnya Sayyidina Abu Bakar itu wajar. Wajar. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kan kalau logika kita mestinya yang ditegur itu Mistahnya ya. Ya, sebagai seorang ponakan yang nggak tahu diri, ikut-ikut menyebarkan berita bohong. Tapi justru yang ditegur adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalimat Allah pada ayat 22 dari surat An-Nur ini, surat 24 ini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah seseorang yang memiliki ulul fadli, kemampuan, kelebihan harta dan kesempatan di antara kalian. Jadi orang ini yang dimaksud adalah Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba, janganlah dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada ulil qurba, kerabatnya, maksudnya Mistah, wal masakin, yang dia juga adalah orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, yang dia ikut berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya. Nah, kalimat Allah begini Bapak Ibu, wal yakfu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan Mistah dan melapangkan dadanya. Wal yasfahu, lapangkan dada, ya. Tadi alam nasyrah laka sadrak tadi itu ya, wal yakfu wal yasfahu, ada kalimat yang menarik di ujungnya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apa kamu tidak suka Allah akan mengampuni dosamu sebagai barternya, ya, sebagai
sebagai bayarannya untuk kamu. Jadi Bapak Ibu, ya, emotional freedom itu, ya, yang terjadi kepada kita, saya tahu itu berat, ya. Tidak ada yang mudah emosi itu terjadi kepada kita. Trauma masa kecil, merasa pernah dibully, dibuang oleh keluarga, tidak macam-macam itu ya. Ada studinya pernah kita bicarakan juga tentang adversity childhood experiences, ya, ACE itu ya. ACE itu dianggap oleh para dokter di Amerika sekarang sebagai pembunuh nomor 1. Bukan sakit jantung, bukan sakit yang lain, tapi ACE, adversity childhood experiences, pengalaman traumatis masa kecil. Karena itu pasti akan berdampak pada gagalnya kesehatan di masa dewasa. Ya, itu linknya sudah jelas tuh ya. Sudah pernah kita bicarakan gitu ya. Adversity childhood experiences, Bapak Ibu. Jadi apapun trauma yang terjadi kepada kita di masa kecil kita, tersimpan dalam tubuh kita, traumanya, rasanya itu ya, tidak akan mungkin bisa kita buang, tidak akan mungkin bisa kita lepaskan. Nanti sebentar kita akan bicara tentang kata-kata wado yang artinya melepaskan. Ya. Tidak akan mungkin bisa kita lepaskan kalau kita tidak menukarnya dengan Allah. Ya. Barter dengan Allah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Maka itu ada orang bilang, udahlah maafkan, nggak bisa. Secara kognitif bisa maafkan, ya, bisa maafkan. Tapi untuk bisa lepas dari emosinya, itu kita harus menukarnya dengan Allah. Ya, itulah yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar diminta untuk melepaskan emosinya kepada Mistah, yang tentu saja amat manusiawi, amat wajar sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang yang telah memberikan santunan kepada ponakannya ini dari kecil. Tahu-tahu ponakannya begitu balasannya kepada dirinya, amat wajar. Tapi oleh Allah diminta untuk melepaskan emosi itu dengan bayaran, dengan barteran. Bapak Ibu yang dirahmati. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, kalimatnya, apa kamu tidak suka Allah mengampuni kamu? Gitu ya. Jadi maksud saya, semua tuh gejalanya pada fisik ya, tapi pasti ada kaitannya dengan emosi masa lalu. Ya, pasti ada kaitan dengan emosi masa lalu. Ya, itu sudah dijelaskan dalam adversity childhood experiences tadi. Nanti silakan kalau Bapak Ibu mau cari lebih banyak, silakan ketik aja ACE, adversity childhood experiences. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang membuat kita kadang-kadang emosi sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, nggak tahu kok ini kok emosi banget gitu ya, nggak tahu kok rasanya kesel banget, nggak tahu kok rasanya tiba-tiba muncul gejala di tubuh kita, gejala nausea misalkan, mual, gejala apalagi di kulit dan lain sebagainya. Ini itu semuanya itu terjadi karena adanya trauma yang disimpan oleh tubuh kita, dan itu berbeda dengan kognitif kita. Trauma yang dalam tubuh ini tidak bisa dilapangkan kecuali kita menukarnya dengan Allah. Luar biasa, Bapak Ibu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya. Jadi maksud saya, kalau ada orang minta maaf kepada kita, ya, misalkan ada orang menipu kita misalnya, ya, ratusan juta, ya, ini ada kasus juga nih. Saya nggak tahu apakah orangnya, bapaknya hadir di sini ya, jamaah kita juga di Depok ini. Cerita curhat kepada saya. Ustadz, ya, saya itu betul-betul dari dulu bercita-cita, semasa kerja bercita-cita kalau sudah pensiun, uang mau saya simpan bersama istri saya, kemudian sebagian uang mau saya pakai renovasi rumah ini nanti mau saya berikan kepada anak-anak saya, sebagian uangnya memang saya simpan, saya pengen berangkat haji berdua dengan istri saya, kalau bisa nanti beberapa tahun kemudian setelah haji itu saya pengen umroh. Saya simpan uang pensiun itu. Ya, saya simpan uang pensiun itu. Tahu-tahu sebelum dapat berangkat haji itu, ada juga seorang ustadz, cerita nih kepada saya, ada juga seorang ustadz datang kepada saya, menceritakan tentang bisnis ini yang modalnya begini, nanti akan kembali uang dalam waktu cepat, wah segala macam. Akhirnya saya percaya, Ustadz. Ya, kata jamaah ini, akhirnya saya percaya. Saya berikan semua uang itu untuk dikelola karena janjinya nggak akan lama akan kembali. Entah bisnis apalah itu ya, saya nggak dikasih tahu bisnisnya apa itu ya, ceritanya apa itu saya nggak dikasih tahu. Nah, tahu-tahu Ustadz katanya,
sampai hari ini setelah 6 tahun kemudian tidak pernah kembali uang itu. Ya, tidak pernah kembali uang itu. Saya sedih, istri saya sedih, sampai-sampai, ini Bapak ini ceritanya, sampai-sampai istri saya menderita stroke. Ya, tadinya nggak stroke, menderita stroke. Ya. Saya yakin ini karena hal tersebut, Ustaz. Ya. Bagaimana caranya saya melapangkan dada akan hal itu? Nah, itu beliau bilang begitu, Bapak Ibu. Ya. Kalau maafkan ya gampang. Ya, saya sudah maafkan lah. Ya. Jadi ceritanya dulu ada ustadz ngajar di situ juga dan akhirnya dekat gitu ya. Akhirnya kemudian sampai dipercaya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Maka saya katakan tidak ada cara lain kecuali membarternya dengan Allah. Menukarnya dengan Allah. Ya. Dan itu harus terjadi di dalam diri kita sendiri. Maka itu nanti sebentar kita akan bicara tentang kalimat wado'a. Ya, wado'a, melepaskan. Ya. Bagaimana melepaskannya itu? Wado'a. Jadi, ya Allah, saya ajarkan ya Allah, rasa yang saya rasa ini, sakitnya hati ini, ditipu sedemikian rupa, rencana ingin berangkat haji, berangkat umrah bersama dengan istri tercinta, tidak bisa, saya tukarkan ini semua dengan ampunan, kemaafan, dan keridoan dari sisimu. Itu, ya. Itu seperti yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya. Apa kamu nggak suka Allah mengampuni dirimu? Jadi saya bilang, bahkan kalau Bapak berhasil melakukan itu, insya Allah itu jauh lebih baik daripada berangkat haji. Ya. Daripada berangkat haji dan umrah. Ya. Beliau bilang, oh gitu ya Ustadz. Iya. Itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi menukarnya dengan Allah. Kalau kognitif nggak bisa, kalau logika akal nggak bisa, kita bilang oke, saya ampuni, saya maafkan, tapi hati belum, hati enggak, gitu ya. Nah, kalau untuk hati itu, memang itu kita harus tukarkan dengan Allah. Ya Allah, saya rela, saya maafkan, saya bersihkan ya Allah, saya rela. Demi apa? Demi sesuatu yang saya minta dari sisi Engkau. Ya, sebagaimana surat An-Nur ayat 22 ini, Bapak. Ya, itu yang pertama. Alam nasyrah laka sadroka. Ya. Nah, ada dua domir yang itu merupakan sesuatu yang tidak biasa di dalam susunan bahasa. Yang kedua, lapangnya dada seseorang adalah cara menuju Allah, menuju cahaya Allah. Jadi cara menuju cahaya Allah yang sebenarnya itu adalah dengan lapangnya dada ini. Alam nasyrah laka sadrak ini. Maka di awal dulu, di pertemuan pertama, kita kembali dulu ya, supaya tidak hilang momentumnya ini. Kita kembali dulu di awal pertama sekali. Sudah di awal pertama sekali kita sudah sampaikan itu. Mana dia? Bagaimana kelapangan dada itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah syarat bagi kita untuk mendapatkan petunjuk hidayah, ini dia, dan juga bisa menyampaikan petunjuk dan hidayah. Jadi Al-Quran terpahami ya di dalam kognitif kita, tapi kita butuh untuk mengatakannya berkali-kali kepada diri kita sendiri, sampai kemudian kita merasakan kelapangan dada tadi itu. Dengan modal lapang dada itulah baru kita bisa menyampaikan dakwah ya Al-Quran ini ya. Itu maka kalimatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis disebutkan diulang-ulang dibicarakan ya. Kuncinya adalah lapang dadanya di sini ya, lapang dadanya di sini Bapak Ibu. Nah ini dia nih lapang dadanya nih ya. Jadi Al-Quran secara kognitif bisa dipahami, tapi kalau tidak dibuat kepada diri sendiri sampai lapang dada, dampaknya tuh beda. Dampaknya beda. Ya, makanya ada orang hafal Quran 30 juz tapi homoseksual itu ya, seperti yang sering kita contohkan itu namanya Nur Warsame, 30 juz hafal Quran tapi tetap aja homoseksual. Ya, sukanya sama laki-laki juga gitu ya. Ada orang pinter ilmu agamanya tapi korupsi. Ya, ada orang tahu ngerti agamanya tapi nggak bisa dia sampaikan kepada orang. Maka itu kadang-kadang ada orang-orang, ada guru-guru yang kalau menyampaikan tuh beda sampai ke dalam hati kita. Padahal yang disampaikan sama juga.
Ya, sama juga. Satu yang dia miliki apa? Lapang dada. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, lapang dadanya itu. Ya. Jadi itu adalah syarat memang dalam kita menyampaikan Al-Quran. Ya, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Akan mendarat di hati orang itu, di hati seseorang yang mendengarkan itu berbeda. Berbeda. Setelah kita lapang dada, kitanya yang lapang dada. Gitu ya. Nah, jadi oke, kita lanjut. Jadi Rasulullah diajarkan untuk melapangkan dada beliau karena beliau punya misi untuk menyampaikan Al-Quran. Ini sudah kita bahas ya, surat Al-A'raf ayat kedua itu ya. Kitabun unzila ilaika falayakun fis sadrika harujun litunzira bihi. Jangan sampai ada kesempitan dada agar kamu bisa menyampaikannya. Litunzira bihi, ada lam li ghayah di sini ya. Li itu lam li ghayah, agar kamu agar kamu bisa menyampaikan Al-Quran ini, maka falayakun fi sadrika haraj, jangan sampai ada kesempitan di dadamu. Itu ya, jangan sampai ada kesempitan di dadamu. Kalau ada kesempitan nggak bisa tersampaikan Al-Qurannya. Ilmunya sih nyampe gitu, ilmu kognitifnya nyampe, ilmu logikanya nyampe ini ayatnya, tapi rasanya itu yang nggak nyampe ya, rasanya itu, perasaannya itu ya nggak nyampe ya. Oke, jadi lapang dada ya. Cara sadar itu adalah jalan menuju cahaya Allah, jalan menuju hidayah tadi ya. Jadi kepada emosi kita, rasa kita, dan itu adanya di fisik kita, simbolnya adalah dada kita. Itu sebabnya alam nasroh laka sodroka ya, sodroka. Kalau di surat Ad-Duha tidak pakai sodroka. Kenapa? Karena itu secara kognitif, secara pikiran, secara logika. Diajak kita untuk berpikir, bukankah Allah yang memberi ini dan seterusnya. Ya. Di jalan menuju Allah, ya, itu hanya bisa diakses lewat lapangnya dada. Ya, lapangnya dada. Jadi pada gilirannya Bapak Ibu, siapapun kita, pinter atau enggak, kaya atau tidak, kita harus belajar melapangkan dada. Dan itu orang nggak bisa lari dari situ. Siapapun dia. Jangankan kita, Sayyidina Abu Bakar juga begitu kan. Surat 24 ayat 22 tadi kita bahas tadi. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Bapak Ibu. Dan itu adalah persoalan yang hanya bisa kita hadapi sendiri-sendiri. Masing-masing nafsi-nafsi. Setiap jiwa masing-masing. Ada trauma-trauma yang bahkan kita nggak bisa cerita sama suami, sama istri. Orang terdekat kita nggak bisa kita ceritain. Bapak Ibu. Ya, sendiri-sendiri. Ya. Oleh karenanya itulah yang terjadi juga kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga kepada Rasulullah SAW. Ayatnya sudah pernah kita bahas, ya coba kita buka sedikit untuk menguatkan, yaitu surat ke-6 ayat 125 di awal-awal juz yang ke-8 surat Al-An'am ya Bapak Ibu. Ayat 125 kalimat Allah, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Di 125-nya ya. Barang siapa yang Allah inginkan petunjuk kepada dirinya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk berserah diri kepada Allah saja. Nah, maksudnya menukar emosi tadi itu dengan apa yang Allah miliki. Tukar emosi itu menjadi alat, menjadi mata uang ya, yang akan kita terima dampaknya baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan akhirat nanti ya. Kehidupan akhirat nanti, maaf ya. Itu Bapak Ibu. Ya, fama yuridillahu ayyahdiyahu pada 125-nya ya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk berserah diri hanya kepada Allah. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah izinkan dia tersesat, sebaliknya, maka dia akan merasakan wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiq. Dia akan merasa dadanya itu sempit seperti orang yang sedang mendaki ke langit, Bapak Ibu. Ya, sudah kita bahas juga, kita jelaskan di pertemuan lalu betapa ini adalah simbol orang mendaki ke langit. Dia seperti orang yang semakin mendaki usianya, semakin tua, semakin banyak usia yang dia daki. Ada orang-orang yang bukan dadanya makin lega, malah makin sempit. Makin sempit dadanya, makin enggak, waduh luar biasa. Apa-apa yang dulu sekian, waduh ini luar biasa Bapak Ibu ya. Saya punya pengalaman ini dahsyat sekali. Ya.
ada adik kakak masih ingat peristiwa yang terjadi 45 tahun yang lalu kurang lebih. Ketika mereka masih sama-sama, adiknya ini masih gadis, baru menikah kakaknya itu. Ini sudah usia udah usia hampir 80 tahun, ya. Hanya beberapa tahun sebelum wafatnya itu masih teringat dan masih ketemu tuh masih berantem, Bapak Ibu. Ini sudah disimpan puluhan tahun. Ya begitu terjadi sesuatu muncul lagi. Ya. Dulu kan kakak begini sama saya, wah, ya kamu soalnya begini, rupanya nggak pernah hilang. 40 tahun sudah dikubur oleh kognitif itu, tapi rasa itu masih ada. Bapak Ibu, luar biasa, luar biasa. Udah usia hampir 80, beberapa tahun kemudian wafat, Bapak Ibu. Masih ada rasa itu, dendam itu, ya. Masih ada emosi tersebut, gitu ya. Masih ada emosi tersebut. Jadi kita harus perhatian akan simbol dari ayat ini, ya. Kita mendaki kehidupan kita, mendaki umur kita. Simbolnya seperti orang yang mendaki ke langit, maksudnya kita akan menuju mati, ya. Mendaki ke langit, hati-hati, harus kita introspeksi. Makin lega, apa makin sempit ini hati? Loh, yang tahu kita sendiri, Bapak Ibu. Yang tahu kita sendiri. Orang yang tidur di sebelah kita, istri atau suami, bahkan nggak tahu. Ya mungkin kita bisa cerita, tapi rasanya itu kita yang pegang sendiri. Ya, rasanya itu kita yang pegang sendiri. Kita yang tahu. Bapak Ibu, ya. Makin lega apa makin sempit dada kita. Ya. Kalau makin lega, alhamdulillah, lanjutkan. Tapi kalau makin sempit, ya, masih ada kerasa kesempitan, kita harus hati-hati. Bapak Ibu, harus hati-hati. Karena banyak soal fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit, makin lama, makin kehabisan oksigen, ya, makin tua, makin waktu didaki, masa waktu didaki bukannya makin lega, malah makin sempit. Ya, hati-hati. Ya, jadi harus kita sudah mulai lepaskan semua itu, yaitu dengan surat Al-Insyirah ini, ya, emosi yang ada disimpan oleh tubuh kita di dalam dada kita. Nah, demikian pula surat yang sama geser di sebelahnya, yaitu ayat 122, kalimat Allah, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama matalu fid dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Tidak sama antara orang, ya, yang dulunya hatinya mati, jiwanya tadi mati, itu maksudnya perasaannya yang dia tekan, ya, sehingga tidak ada kehidupan di situ, seperti mayat hidup aja, ya. Jadi hidup puluhan tahun tapi masih menyimpan emosi. Dia bilang iya sudah saya maafkan, padahal hatinya nggak lega, nggak lapang, tidak dimaafkan, gitu ya. Itu kan seolah-olah seperti mayat hidup, ya. Dia tergantung, terkungkung oleh emosi, bahkan yang tersimpan. Tidak sama orang itu dengan orang yang kami berikan cahaya, ya, dalam perjalanan hidupnya. Cahaya, Bapak Ibu. Cahaya itu ada ketika kita melapangkan dada. Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathalu. Tidak sama seperti orang yang tidak diberikan cahaya. Bapak Ibu, hidupnya kelam, hidupnya susah, sulit, ya, pada akhir-akhir hidupnya ini akan merasakan penderitaan, kesempitan, karena hatinya nggak lapang, tidak lega. Ini itu segala macam, ya Bapak Ibu, marah dikit-dikit, waduh, luar biasa, ya. Tapi ada juga sebagian orang yang bisa belajar dan melegakan, melapangkan hatinya. Karena ini menuju langit, ya, menuju kembali kepada Allah, gitu. Ya. Jadi ini pelajaran penting yang harus kita lepaskan dari diri kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu, tukarkan kepada Allah ini, ya, sebelum nanti kita masuk kepada ayat berikutnya. Ini sekarang jam. Sebelum kita masuk nanti kepada ayat berikutnya, jadi tukarkan kepada Allah itu salah satu pintu masuknya adalah jargon yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sebuah cara fikir yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu perumpamaan air dan gelas. Air dan gelas, ya. Kita nggak rugi sama sekali kok, ya, melepaskan itu, menukar kepada Allah, nggak rugi kita, ya. Kenapa? Karena hidup kita ini juga milik Allah. Selama ini kan yang kita lihat airnya saja di dalam gelas. Gitu. Air itu adalah perumpamaan yang terjadi dalam kehidupan kita, senang, bahagia,
sedih, susah, ketawa, nangis, itu seperti air. Kadang airnya berisi penuh, kadang airnya tidak berisi. Nah, itu kan kehidupan begitu ya. Kadang ada masanya hanya setengah saja, kadang ada masanya kosong bahkan. Kehidupan itu berat, susah, kadang ada full, uang banyak, eh, badan sehat, ya. Sekali waktu berkurang. Tapi kita lupa mensyukuri, mengingat bahwa ada gelasnya. Gelas itu diri kita yang diciptakan ini oleh Allah, yang merasakan kehidupan ini. Itu kan ibarat gelas menampung air, gitu. Ya, menampung air, Bapak Ibu. Jadi kitanya ini, ya, saya nih si Doni ini, Bapak Ibu, ya, itu lebih mahal daripada peristiwa yang dia alami. Gitu loh, ya. Peristiwa yang kita alami itu ibarat air, sedih, suka, anak kita lahir hari pertama senangnya kayak apa itu, ya. Kemudian nanti anak kita dapat pekerjaan, dapat ini, menikah, senangnya itu luar biasa. Nanti ada kalanya sedih, ditipu orang, diomongin orang, ya, difitnah oleh saudara sendiri, oleh adik ipar, macam-macam, ya. Itu ibarat air. Ya, kadang rendah, kadang tinggi, kadang banyak. Tapi jangan lupa ada satu yang harus kita syukuri, jauh lebih dahsyat daripada itu semua, yaitu diri kita yang sudah Allah ciptakan ini. Gelasnya. Ya, coba bayangkan kalau kita nggak diciptakan Allah, nggak ada kita. Ya, di mana kita kalau nggak diciptakan Allah? Nggak ada. Dan apakah kita bisa menciptakan diri sendiri? Nggak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Jadi maksud saya, kita melepaskan emosi tadi itu, menyerahkannya kepada Allah, membarternya, itu tidak rugi sama sekali. Karena itu bahkan bukan milik kita. Ya, milik Allah. Ya. Kita kan susah memaafkan tuh karena kita pikir enak banget dia. Ya, sesudah semua yang dia lakukan kepada saya suruh maafin gitu. Oh, nggak bisa. Ini kamu nggak ngerti masalah ini. Ya, ini kan saya yang merasakan. Wah, gitu ya. Ini masa lalu saya, masa kecil saya. Nggak bisa. Wah, ada yang nangis semua cuma enggak. Kenapa? Karena kita merasa kalau kita lepaskan kita rugi. Ya, kita berkorban. Ya, kita berkorban. Kita takut kehilangan. Ya, takut kehilangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal nggak ada ruginya sama sekali, karena Allah katakan pada surat Muhammad, surat 47 ayat 38, ada kalimat yang saya merahin di situ, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kamu itu miskin. Kita ini miskin, Bapak Ibu. Miskin kita itu. Allah yang kaya. Jadi kalau kita tukar sama Allah, orang miskin tukar sama orang kaya, 1 rupiah bisa dibayar 1 miliar kalau orang kaya itu. Ya, orang kaya yang beneran itu ya. Nah, Allah pun begitu juga. Emosi kita hanya sedikit, langsung tukarkan sama Allah. Lepaskan aja udah kepada Allah, nanti Allah bayarannya luar biasa. Karena Allah maha kaya, kita maha miskin. Gitu. Ya. Kemana lagi mau kita bawa emosi itu? Ya, kemana lagi? Mau kita simpan terus sampai mati, akan menyempitkan dada kita, atau kita tukar sama Allah? Tukar. Nanti Allah bayar emosi itu. Kita bawa sampai mati, menyempitkan diri kita. Masuk liang kubur dalam kondisi hati sempit. Dada sempit. Untuk apa? Untuk apa? Udah. Ya, ini ada Allah yang siap membeli itu semua. Yang siap membayar itu semua. Ya. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Apa kamu nggak suka Allah bayar dengan kemaafan, dengan keridhaan di sisi Allah? Nah, itu kan tawaran Allah buat kita. Rugi kita kalau nggak kita ambil. Allah maha kaya, kita maha miskin, Bapak Ibu. Ya, ya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, itu kalimatnya ya dalam surat Muhammad. Allah maha kaya, kita ini miskin. Oke? Nah, itu ayat pertama. Sekarang ayat kedua. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Sekarang ayatnya wa wada'na anka wizrak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, wadoa, kata-kata wadoa ini luar biasa. Kenapa Allah pilih kata ini, ya, wadoa ini khusus, ya? Ini ada maknanya, Bapak Ibu. Kata-kata wadoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ya, di dalam terminologi bahasa Arab ini dipakai secara khusus, ya, wadoa itu. Ya. Dipakai secara khusus ketika seorang wanita melahirkan, bersalin, itu memakai kata wadoa. Ya. Coba kita buka Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-36. Silakan, silakan. Yang bagi yang pegang Quran silakan buka. Jadi kata-kata wadoa, ya, itu dipakai lazimnya untuk menunjukkan persalinan seorang wanita, ya, seorang ibu yang melahirkan itu pakai kata-kata wadoa, ya, wadoa. Maka itu pilihan kata wawadona anka wizrok, ya, ini harus kita telusuri agar kita paham bagaimana menggambarkan lepasnya kesempitan di dalam dada tadi itu, ya, emosi yang tersimpan tadi itu, dendam, curiga atau rasa traumatis tadi itu terlepasnya bagaimana dia, ya. Berbeda dengan kognitif, ya. Maka itu kata wadoa ini hanya ada di Al-Insyirah, tidak ada di surat Ad-Duha tadi, ya, yang sebelumnya. Walaupun dua-duanya sama-sama kepada Rasulullah. Ya, kenapa? Karena Ad-Duha adalah kognitif, Al-Insyirah adalah emosional atau rasa, ya, perasaan, ya. Di kalimat Allah surat ketiga ayat 36 saya ingin menunjukkan betapa kata-kata wadoa itu dipakai, ya, untuk menunjukkan seorang wanita yang bersalin atau seorang ibu yang melahirkan. Kalimat Allah gitu. Falamma wado'atha, ketika istri Imran, ya, atau ibu dari Bunda Maryam, dari Siti Maryam ini, ketika dia melahirkan, falamma wado'atha, ketika dia melahirkan, artinya ketika dia melihat anaknya ini, ya, dulu kan nggak ada USG, ya, jadi belum tahu ini jabang bayi ini laki-laki apa perempuan. Falamma wado'atha, ketika dia bersalin, keluar anak itu dari rahimnya, keluar, dia lihat, ya, dia lihat jenis kelaminnya. Falamma wado'atha, qalat, dia berkata, Rabbi, ya Allah, ini wado'tuha unsa, ya Allah, ternyata saya melahirkan anak yang perempuan. Kenapa? Karena sebelumnya dia berharap agar anak ini menjadi muharrar. Pada ayat sebelumnya, pada ayat 34, 35-nya. Ya. Pada ayat 34, ini nazartu laka ma fi batni muharraran. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Pada ayat sebelumnya. Ya Allah, saya ingin menjadikan anak yang saya kandung ini untuk mengabdi kepada Engkau. Begitu lahir, keluar dari rahimnya, keluar dari tubuhnya anak ini, begitu dia lihat, oh, ternyata anaknya perempuan. Nah, kalimat Allah menggambarkan persalinan seorang anak yang selama 9 bulan lebih dibawa-bawa oleh si ibu ini. Ya, persis seperti itu, ya. Beban itu persis seperti itu. Tahu-tahu hari itu keluar. Ya. Detik itu keluar beban itu. Keluar. Nah, itulah wadoa. Ya, luar biasa memang kalimat pilihan Allah itu luar biasa. Ya, wadoa. Jadi falamma wado'atha qalat rabbi, ini wado'tuha unsa. Mengambil kata wado'a, ya, seperti keluarnya 9 bulan beban yang selama ini dibawa itu, ya, keluar hari itu. Lega rasanya. Saya sih nggak pernah tahu rasanya bagaimana, ya. Yang tahu pasti ibu-ibu ini, ya. Pasti yang ngerti banget ibu-ibu, ya, ngerti banget ibu-ibu. Keluar apa yang 9 bulan dia bawa, beban yang kemana-mana selalu dia bawa, tidurnya nggak enak, guling sana nggak enak, ngadep sini nggak enak, makan juga nggak enak, beratnya, rasanya, hormonnya yang terpengaruh, semuanya itu sekarang keluar hari itu, itulah wadoa. Bapak Ibu, ya, wadoa. Jadi kalimat Allah dalam surat Al-Insyirah ini, wa wado'na anka wizrak, dan kami keluarkan seperti keluarnya bayi dari kandungan itu tadi, ya, beban yang ada di dirimu itu, ya, emosi, beban emosi yang tersimpan. Kalau anak dikandung cuma 9 bulan, maksimal 11 bulan seperti saya ini, ya. Saya selalu dapat cerita dari ibu saya, mudah-mudahan ibu nonton nih. Assalamualaikum, Ma. Ya. Ibu saya selalu cerita bahwa saya itu di kandungan lama, hampir 12 bulan, Bapak Ibu, 11 bulan lebih, kata ibu saya tuh, ya.
Karena dulu belum ada di kampung beliau di Aceh sana belum ada rumah sakit besar yang ini ya. Jadi nunggu sampai bersalinnya gitu ya. 11 bulan lebih sampai ya kalau dari Iya. cerita ibu Iya. ya dari cerita ibu ini anak lahir apa enggak gitu ya. Lahir apa enggak gitu. Tahu-tahu akhirnya lahir juga alhamdulillah gitu ya. Jadi rupanya luar biasa juga kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang pasti sudah disesar gitu ya. Kalau zaman dulu karena di kampung tidak ada cuma bidan jadi menunggu saja gitu ya. Jadi seperti itulah wadu'a. Seperti itulah wadu'a. Wa wadu'na anka wizr. Kami keluarkan ya dari dalam dadamu itu kesempitan tadi itu seperti keluarnya beban yang selama ini dikandung itu. Kalau anak cuma 9 bulan, tapi kalau dendam bisa puluhan tahun Bapak Ibu dibawa-bawa itu bebannya itu, beratnya itu. Tadi ada saya sampaikan ya cerita itu tadi. Seorang yang sudah hampir 80 tahun masih teringat akan sebuah kejadian dendam marah kepada adiknya yang terjadi 35 tahun yang lalu, bayangkan. 35 tahun yang lalu. Ya, luar biasa itu, ya. Luar biasa. Jadi kita bawa dendam itu, ya beban itu, ya. Itu perumpamaannya seperti seorang wanita yang sedang hamil membawa kandungannya kemana-mana. Ya. Kalau wanita hamil cuma 9 bulan, tapi kalau kita dendam, kita bawa selama-lamanya. Ya. Kan berat sekali. Bayangkan kalau ibu-ibu hamil nggak lahir-lahir. Ya. Puluhan tahun nggak lahir-lahir, bayangkan. Apa enak? Nggak enak, Bapak Ibu. Tidak enak. Ya, tidak enak. Nah, mohon maaf ya, saya ini sedikit ya, saya ambil contoh sedikit ya. Jangankan seperti ibu yang melahirkan, mengandung ya. Kadang-kadang kita kalau sembelit ya, nggak bisa ke belakang itu, nggak bisa buang air besar ke belakang itu. 1 hari aja udah uring-uringan Bapak Ibu. Ya, nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak ngapa-ngapain, nggak enak. Ya, harus dilepas. Ya, harus dikeluarkan, harus dibuang. Ya, sesuatu yang ada di dalam diri kita supaya kita betul-betul bisa melapangkan dada. Jadi itulah pilihan kata-kata wadu'a. Ya, kenapa Allah pilih kata-kata wadu'a? Karena memang berkaitan dengan lepasnya, ya keluarnya beban yang selama ini kita tanggung dalam tubuh kita. Ya, kalau kita bisa memaafkan dan menukarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lepas dari dada kita. Ya, seperti perumpamaannya seperti seorang wanita yang melahirkan anaknya, ya melahirkan anaknya. Jadi lepas, ya tidak lagi berhubungan, bukan lagi berhubungan, tapi tidak lagi tersambung di dalam dirinya, sudah ada di luarnya. Maka itu orang kalau punya trauma, terus dia sudah bisa melepaskan emosinya, dia akan bercerita dengan mudah dan akan menjadi wisdom, akan menjadi kebijaksanaan bagi dirinya. Ya, kalau trauma itu bisa dilepaskan, memorinya tetap ada, tapi sudah tidak lagi beremosi. Ya, rasanya itu sudah berkurang dari yang tadinya 10 mungkin tinggal 1 2 lah. Kalau bisa 0 bahkan, ya, 0. Ya, jadi sehingga dia bisa melaluinya dengan mudah, ya. Itulah yang sebenar-benarnya memaafkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi surat Al-Insyirah ini kita belajar tentang bahasa yang dikandung dalam tubuh kita, internal tubuh kita, yaitu emosi dan perasaan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dalam tubuh kita tahu ada 2 sistem, ya, yaitu sistem syaraf dan sistem hormon atau endokrin. Ya, ini dari sisi medisnya, ya, dari sisi tubuh kita. Jadi, ya, ketika sesuatu kita respon sebagai sebuah stres yang berkelamaan menjadi dendam, ya, menjadi emosi yang disimpan terus, ya, maka secara langsung tubuh kita akan bekerja, ya, karena dia perintahnya begitu, ya, dari kelenjar hipotalamus. Ini kalau stres di sini, stres respon, ya, di sini di kursornya saya arahkan ke sini atau saya kasih ini stres respon sistem. Begitu stres masuk ke dalam tubuh kita, kemudian proses oleh kelenjar hipotalamus kita. Kelenjar hipotalamus kemudian memprosesnya kepada kelenjar pituitari yang ada di bawah kelenjar hipotalamus, ini di sini. Kemudian memprosesnya kepada kelenjar adrenal. Ini terjadinya sangat otomatis, ya. Kita nggak berasa nih Bapak Ibu. Begitu kita stres, tahu-tahu yang kita rasakan adalah dampak dari
hormon kortisol yang keluar secara berlebihan ini dia. Hormon kortisol ini, ya Bapak Ibu. Dan hormon kortisol ini langsung dia akan menekan imun sistem kita. Ya, imun sistem kita. Ini ya, kortisol itu secara berlebihan dia akan menekan imun sistem kita. Dan HPA aksis ini, hipotalamus, pituitari dan adrenal sequencing ini, ya, sistem yang berjalan ini begitu stres, hipotalamus merespon, kemudian kelenjar pituitari merespon, kelenjar adrenal merespon. Adrenal itu ada di atas ginjal kita, 2 ya. Kemudian keluar kortisol, hormon kortisol secara berlebihan, dan kemudian menekan imun sistem kita. Itu nggak kerasa sistem itu terjadi, nggak kerasa. Nah, bayangkan kalau sistem ini terus terjadi selama puluhan tahun. Kenapa? Karena ada emosi yang sama yang masih kita simpan, yang masih diingat oleh tubuh kita sebagai stres. Nggak lepas dia, itu ya. Maka imun sistem kita rendah terus, ditekan terus. Kortisol kita bertambah terus, hormon kortisol bertambah terus. Pada gilirannya, imun sistem ini akan membuat kita rentan untuk terkena apapun itu, ya bahkan terkena kesalahan lompat DNA, ya, deoksiribonukleotik acid itu kan dia seperti rangkaian gitu ya. Kalau dia lompat pindah ke satu sekuen yang berbeda, satu bentuk yang berbeda, satu garis DNA yang berbeda, terjadilah yang namanya tumor atau kanker, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Tapi awalnya apa? Imun sistem kita yang rendah ini. Dan awalnya apa? Kortisol kita yang kebanyakan ini. Awalnya apa? Karena stres respon kita yang tidak selesai. Tidak selesai. Kalau kita stres 1 jam, boleh, silakan. Waduh, stres saya harus ini. Habis itu selesai, alhamdulillah sudah. Lupa. Ya, badan kita sudah melupakan itu. Tapi kalau yang emosi tadi, ya contoh tadi ada orang yang udah 35 tahun, 40 tahun masih bisa merasakan emosi itu tersimpan terus. Tersimpan terus. Ya. Sistem ini terjadi terus. Stres respon sistem ini terjadi terus, Bapak Ibu. Nah, pada gilirannya di sebelah kanan ini ada gambar sebelah kanan ini, kalau Bapak Ibu perhatikan. Pada gilirannya setelah kortisol itu semakin banyak terus, ya, ini, maka dia akan betul-betul memulai sebuah sistem baru yang awalnya tidak ada di dalam tubuh kita. Namanya adalah glukokortikoid atau gluconeogenesis. Ya, adalah proses untuk mengambil semua protein yang ada dan mentransfernya menjadi gula darah. Gula darah. Ya. Jadi ada orang yang imun sistemnya kuat. Ya, di sebelah sini imun sistem masih jalan. Dia simpan stres, imun sistemnya masih kuat, ditekan tapi masih kuat. Tapi gula darahnya nggak kuat. Gula darahnya nggak kuat. Glukokortikoid berjalan. Ya. Gluconeogenesis berjalan. Ya. Ada lagi orang yang di imun sistem sudah nggak kuat. Di imun sistem yang sudah nggak kuat, langsung kena kanker, langsung kena tadi kelainan darah, langsung kena autoimun, langsung macam-macam. Ya. Karena imun sistem tidak bekerja dengan sebagaimana mesti. Tapi yang harus kita pahami adalah semua ini dimulai dari stres respons sistem kita. Bayangkan kalau kita simpan puluhan tahun, semakin tua, semakin tadi seperti ayatnya tadi, ka'annama yas'adu fis sama, semakin waktu, semakin sakit. Semakin waktu bukan semakin lapang, semakin sempit. Ya, kortisolnya semakin banyak. Ya, semakin rusak jaringan imun sistem tubuh kita, semakin hilang kekebalan sistem kita, imun tubuh kita. Ya, kadang orang bilang ya wajar udah tua, enggak, bukan begitu, enggak gitu. Buktinya banyak orang-orang yang tua tapi imun sistemnya bekerja dengan baik. Ya, di pertemuan yang lalu kita cerita tentang Mbah Asrori, apalagi kalau kita cerita tentang para sahabat dan Rasulullah, tidak pernah sakit dalam riwayat itu kecuali ketika akan wafat Rasulullah. Itu pun cuma demam saja, ya, cuma demam saja. Beliau itu. Sayyidina Abu Bakar sudah tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau itu. Sayyidina Umar begitu juga, ya. Sudah tua. Sayyidina Utsman hidup sampai hampir 90 tahun dalam beberapa riwayat, ya. Sehat, ya, bahkan pada usia ke-80 sekian beliau menikah lagi. Ya, menikah lagi, yang dinikahi
seorang wanita usia 27-an. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan. Ya. Jadi istrinya wafat, kemudian beliau menikah lagi dengan seorang muda. Gitu. Ya, dalam artian kita ingin menunjukkan betapa sebetulnya dia usia yang beranjak banyak, bukan tua tapi banyak itu ya, sebetulnya nggak ada masalah kalau kita bisa melepaskan stress respon tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang dalam hal ini kita diajarkan pada surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha. Ya, nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah. Cuma yang membuat masalah adalah stress respon yang kita simpan itu. Ya, jadi Al-Insyirah ini Bapak Ibu ya kita diajarkan untuk melepaskannya ya, seperti ketika seseorang perempuan ya atau ibu ya, seorang ibu mengandung itu melahirkan. Jadi terlepas keluar yang selama ini beban dia kandung gitu, ya, yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ya, di dalam badannya. Bukan di dalam pikirannya ya, tapi di dalam tubuhnya ya, di dalam badannya. Itulah message dari surah Al-Insyirah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baru 2 ayat yang kita bahas masuk ke dalamnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ayat-ayat berikutnya dari surah Al-Insyirah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Lukman. Ya, mohon maaf apabila ada kekeliruan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang terbitan Indonesia ada wakofnya di situ, ada wakof lam alif yang artinya kalau bisa bacanya jangan berhenti, disambung kepada ayat berikutnya. Ya. Kalimat Allah di situ, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Jadi nanti orang-orang yang di neraka minta-minta dikasih air, dikasih makanan, dikasih apapun dari orang yang di surga, ya. Terus orang yang di surga ini akan bilang, innallaha harramahum 'alal kafirin. Maaf, Allah melarang ini untuk diberikan kepada orang kafirin. Nah, ada lam alif di situ, wakofnya artinya suruh kita lanjutkan ayat ini, kalau bisa sambung dengan ayat sebelumnya ini, allazi yaitu, ini masuk pada ciri mereka, dan ciri mereka di sini amat umum sekali Bapak Ibu, amat umum sekali. Allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iban, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka. Nah, sementara agama itu di sisi Allah kan cuma Islam. Inna dina indallahil Islam, Quran surat ketiga ayat 19. Nah, allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iban, yang mengambil agama mereka sebagai permainan dan senda gurau atau bercandaan atau tidak serius, itulah isi atau isi dari kekufuran itu, kekafiran itu. Tinggal pada derajat berapa dia memainkan agamanya itu. Ya, pada derajat berapa dia memainkan atau membuat senda gurau terhadap agamanya itu. Lahwan wa la'iban. Wa gharratsumul hayatud dunya, dan kemudian dia dilupakan oleh kehidupan dunia. Ya. Falyauma nansahum kama nasu liqa yaumihim haza. Maka hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami pada kehidupan dunia. Tapi intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa isi dari kekufuran itu adalah sikap terhadap agamanya. Tinggal sejauh apa, sebanyak apa, bukan terhadap agamanya, maksudnya agamanya orang, misalkan orang non-Islam, agamanya Katolik, dia bersenda gurau terhadap agama Katoliknya, bukan itu ya, tapi terhadap agama Islam. Satu-satunya agama yang diakui Allah, inna dina indallahil Islam, yaitu. Ya, jadi maksudnya orang yang kufur tidak memeluk Islam itu mereka juga bersenda gurau dan membuat laiban terhadap Islam ini dalam stadium yang tinggi. Tapi orang di dalam Islam boleh jadi juga melakukan hal yang sama dalam stadium yang agak rendah, ya, satu atau pra kanker misalkan gitu ya. Ya, tapi ada muatan itu, muatan sikap, ya, muatan sikap. Itulah kufrun atau kafaro. Demikian kira-kira Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, kita lanjut, masih ada 3 penanya. Pak Ali Arifin berikutnya, silakan Pak Ali Arifin. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali.
Mohon maaf ini beberapa kali nggak bergabung karena kesibukan tugas, Ustadz. Iya, Pak. Ya, yang pertama tentang 2 surat tadi, Ustadz ya. Pada surat Ad-Duha itu saya melihat adanya sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, kemudian di situ ada solusi. Kemudian di surat Al-Insyirah ada sebuah solusi terhadap satu kondisi. Kondisi apa itu? Kondisi emosional. Kemudian dari 2 surat tadi itu, saya pikir memang betul Ustadz ya. Jadi yang Ustadz sampaikan tadi bahwa di situ itu ada kecerdasan emosional yang harus kita lakukan agar kita selamat, agar kita menjalani hidup ini secara menyenangkan, secara baik ya, tanpa tanpa membuat satu potensi keburukan kepada fisik kita ya. Terus kemudian tapi emosional ini tentunya kecerdasan ini itu harus dilandasi kepada kecerdasan spiritual, Ustadz. Kecerdasan spiritual itu yang saya maksud adalah keyakinan, Ustadz. Keyakinan akan janji-janji Allah. Keyakinan akan penyerahan diri kepada Allah itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Nah, itulah yang mungkin latihannya atau justru yang kita harus pertebal terus ya, bahwa kita itu harus mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh yang dalam ya, sehingga spirit kita itu akan mengantarkan emosi kita kepada kemampuan untuk mengatasi keadaan tadi, Ustaz. Ya. Jadi kalau spirit kita nggak kurang, Ustaz, maka sulit rasanya untuk membuat kita itu cerdas secara emosional. Ya, karena itu di dalam Islam saya kira akidah ya, keyakinan terhadap takdir, terhadap qada dan qadar itu sangat penting, karena ini yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jadi apa yang saya garis bawahi adalah Pak Arifin, mungkin poin pertanyaan. Ya, gini Ustadz, saya mungkin nggak bertanya Ustadz ya, hanya sekali menambahkan, mempertegas ya apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa dengan spiritual. Jadi apa yang kita lakukan seperti mengikuti kajian-kajian, kemudian membaca Al-Qur'an ya, memahami Al-Qur'an itu adalah jalan kita untuk mempertebal kecerdasan spiritual kita, di mana kecerdasan spiritual kita itu kita gunakan untuk mengendalikan emosional kita. Saya kira gitu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Arifin. Ya, mungkin karena tadi merupakan tambahan Ustadz, kita lanjut kepada penanya berikutnya ya. Ya. Kepada Ibu Sri Budiarti, silakan Ibu Sri Budiarti. Mic-nya masih mute, silakan Ibu, dihidupkan dulu mic-nya. Ya. Ibu Sri Budiarti, silakan. Masih ada? Kalau tidak, kita pindah dulu ke Bu Hani. Bu Hani dari Kabupaten Melbourne. Silakan Bu Hani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Ustadz Doni, seperti biasa, Masya Allah ya, itu nasihatnya hari ini luar biasa. Singkat saja pertanyaan saya, mungkin juga ada terkait dengan apa yang disampaikan dengan Pak Ali, bahwa kombinasi antara kekuatan emosi ya, bagaimana kita melapangkan dada. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Ustadz tadi menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa melapangkan dada untuk menghindari terjadinya stres yang kumulatif. Ada kata stres kumulatif itu akan potensi menyebabkan penyakit. Menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kaitan ini Ustadz? Apakah penyakit itu sesuatu yang controllable di bawah kendali kita, dan bagaimana kaitannya dengan surat
Al-Anbiya di 83. Di mana Nabi Ayub Allah rezekikan untuk mendapat penyakit. Demikian saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Silakan. langsung ya Pak. Baik, terima kasih Bu Hani. Jadi memang penyakit yang dialami oleh tubuh kita itu ada dua, yaitu ada penyakit yang datang dari dalam atau istilahnya psikosomatis, yang itu merupakan kalau di persentase lebih banyak sampai dengan 95%. Ya. 95% itu adalah psikosomatis, jadi berasal dari dalam diri kita karena imunitas tubuh, karena adversity childhood experience tadi, karena macam-macam. Tapi ada juga yang berasal dari luar tubuh kita. Ya. Dari luar tubuh kita ini berbagai macam juga, misalkan trauma atau apa istilah kedokteran, tapi misalkan jatuh, terus apalagi luka dan lain sebagainya. Nah, saya menduga penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub itu termasuk jenis yang kedua yang berasal dari luar sebagai sebuah ujian. Jadi karena penyakit itu memang tidak umum, terbukti dari bagaimana cara mengobatinya juga tidak umum ketika itu. Ya. Jadi ada yang seperti itu, ada yang dari dalam. Nah, mayoritas dari dalam, Bu Hadi. Jadi saya rasa sebagaimana tipe Al-Quran, ketika sebuah kisah disebutkan nama dan tempat, ya pasti tidak akan terulang lagi seperti itu. Yang akan terulang adalah polanya. Nah, jadi pada doa Nabi Ayub itu 83 dari surat ke-21 Al-Anbiya itu, beliau mengatakan ini masaniyad-dur wa ana arhamur rahimin. Nanti pada kelanjutannya wa zikra lil mu'minin, ya. Itu untuk bagi orang beriman untuk mengingat peristiwa itu. Ya, bagaimana Nabi Ayub itu beliau itu tidak minta kesembuhan, tapi minta tapi menegaskan bahwa Allah lah yang menyayangi dia. Ini masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Nah, jadi sebetulnya ini menegaskan satu pola yang sama, Bu Hani dan juga tadi Pak Ali, bahwa emotional quotient itu akan selalu berkaitan dengan spiritual, betul sekali. Tidak terpisahkan, karena kita membarternya kepada Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, nggak bisa. Ya, maka itu saya terus terang, saya kasih bocoran deh supaya Bapak Ibu juga ikut mendoakan saya. Saya sudah lama sebetulnya sedang menyusun suatu sistem pola, namanya adalah Quest. Q-U-E-S-T. Quest. Dalam bahasa Inggris artinya pertanyaan, ya. Quest. Quest itu singkatan dari Quranic Unlimited Emotional and Spiritual Touch. Ya. Quranic Unlimited Emotional and Spiritual Touch. Jadi sentuhan tidak terbatas secara emosional dan secara spiritual dari Al-Quran. Jadi tapi ya waktunya belum sempat, ya, untuk menyelesaikan, membuka dan mengkaji itu, menambahkannya dan membuatnya dalam saya bercita-cita itu menjadi satu teknik, satu cara yang kalau kita bisa deliver kepada orang-orang itu bisa menyembuhkan emosi mereka, bisa menyembuhkan juga penyakit-penyakit yang berasal atau berkaitan dari emosi tadi itu, psikosomatis tadi itu. Jadi saya ceritakan agar mohon didoakan, mudah-mudahan Allah berikan amanah itu kepada kita, bisa segera menuntaskan quest, ya, Quranic Unlimited Emotional and Spiritual Touch, ya, kira-kira begitu. Terima kasih Bu Hani. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Kita doakan Ustaz, insyaallah, ya. Insyaallah. Baik, kita lanjut ke Pak Kusnandar. Pak Kusnandar, silakan Pak Gus. Masih ada, ini minta waktu sedikit nih tambahan nih Ustaz. Ya. Silakan Pak Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ustadz, sahabat-sahabat surga MMQ dimanapun berada. Mengenai materi hari ini luar biasa. Saya tipe orang yang suka menyimpan barang-barang lama dulu.
Jadi kalau barang lama saya mau dibuang sayang gitu, disimpan dulu. Tapi pada akhirnya saya buang juga. Ternyata itu karakter saya. Cuman beberapa puluh tahun yang lalu saya menyadari hal itu, dan alhamdulillah Allah takdirkan mempunyai pasangan yang tidak pernah mengingat. Kadang-kadang saya pikir kok dia pelupa ya, padahal enak gitu. Jadi gua ngomong kemarin apa? Jadi Allah pasangkan pasangan hidup saya suka menyimpan, dan pasangan saya suka melupakan. Jadi inilah dia. Nah, alhamdulillah better, Ustadz, lebih baik, tapi itu memang perlu latihan puluhan tahun yang saya rasakan. Nah, kalau Ustadz butuh butuh pasien untuk uji coba yang quest tadi, saya bersedia Ustadz untuk dijadikan percobaannya, trik-trik bagaimana untuk lebih hatinya lebih tenang. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus. Ada Bu Kusnandar nggak sebelah tuh GR? Salam lagi Bu. Di atas Pak. Oh lagi di atas, pantesan. Ya terima kasih Pak Gus. Pak Gus, terima kasih Pak Gus. Udah siap jadi pasien tuh Ustaz. Uji coba. Ini mohon maaf, waktu kita ini sudah 7.36. Di chat itu ada di chatting ada beberapa pertanyaan. Saya coba bacakan ya, Ustaz. Saya coba bacakan, nanti mungkin sudah terjawab sebagian tadi. Yang pertama tadi Pak Bambang Supriyadi, tadi di jam 6.19 dia mengetik, belum paham gimana cara menukarnya dengan Allah agar bisa emotional freedom. Tadi saya kira udah terjawab ya, Ustaz ya. Sudah terjawab gitu ya. Mungkin nanti saya bacakan lagi yang lain, kalau dianggap perlu tambahan silakan nanti. Dari Bu Retno. Bu Retno itu, Assalamualaikum, mohon bertanya. Ada seorang kawan yang menderita kelainan pada kelenjar tiroid, hipertiroid, dia kurang telaten berobat karena alasan tertentu. Ternyata side effect kelainan tersebut saat ini berakibat pandangannya terbatas, jarak pandang tidak lebih dari 1 meter. Apakah ini karena trauma yang tersimpan dalam perasaannya, dan dia juga harus menukarnya dengan Allah, bagaimana caranya? Kemudian yang lain, Ibu Suryani, tadi Nani Suryani udah lihat duluan. Bagaimana untuk menukarkan emosi dengan pengampunan dari Allah? Sementara kita sebagaimana manusia, emosinya seringkali naik turun. Kadang ikhlas, kadang muncul lagi rasa marahnya. Masih satu tipe pertanyaannya, saya lanjutkan ke bawah. Ini Ibu Fenti ya, Ibu Fenti, izin minta doanya yang tadi Ustadz bilang cara melepaskan emosi dan menggantinya dengan Allah. Ya, itu yang ada di chatting room ya. Sementara di layar tadi saya masih melihat ada yang angkat tangan, tapi mohon maaf ini jam kita udah 7.38, mungkin dari pertanyaan terakhir di chatting tadi bisa ada respon dari Ustadz secara rangkuman. Silakan Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi rata-rata meminta cara ya, maka itu saya sebetulnya sudah lama kalau menjelaskan Quran pasti orang tipsnya gimana Ustadz, caranya gimana, cara gitu. Jadi saya sebetulnya sudah tangkap itu sejak lama, makanya itu tadi ada quest tadi, hari ini saya cerita supaya didoakan gitu. Karena nggak jadi nggak saya selesai gitu waktunya, kurang terus, padahal sebenarnya itu alasan aja sih kalau mau dipaksa bisa sebetulnya, cuma ya mudah-mudahanlah Allah paksa saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi caranya adalah menukar itu caranya adalah dengan mendoakan yang paling kita inginkan untuk diri kita kepada Dia. Itu. Jadi kan doa itu tulus ya. Doa itu kan nggak ada orang lain yang tahu doa itu. Apa sih yang paling kita pengen? Nah, tergantung jujurnya kita sama diri kita. Tadi misalkan kita pasti paling sayang sama anak dong ya. Anak kita pengen anak kita nih, ya Allah, kalau dia sudah berumah tangga, pengen rumah tangganya itu akur, pengen dia tuh solehah anak kita ini, membina rumah tangga yang baik, pengen kita itu. Nah, kepengenan itu sebegitu pengennya kita berikan untuk dia, untuk si orang yang tadi menyakiti kita. Dan itu yang tahu kita sendiri dalam doa kita, di dalam diri kita gitu. Nah, itu caranya, itu latihannya. Kalau dilakukan terus-menerus, ya maka itu tadi saya cerita, jamaah umroh yang pernah berangkat bareng saya, selalu saya ajak begitu. Maka saya minta siapkan buku kecil, siapkan pulpen kepada
travelnya nih. Untuk apa? Pokoknya siapin aja. Nanti di sana, di tempat yang paling mulia, di Masjidil Haram, ya, diminta mendoakan orang yang ini kan, kan susah tuh ya. Sulit. Nah, buktinya pada nangis semua tuh ya. Pada nangis semua mendoakan orang yang yang menyakiti kita. Nah, dan itu kita tahu siapa itu, kan ada di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Bahkan ternyata ada orang yang paling dekat sama kita, luar biasa rupanya itu ya. Nah, itulah caranya, itulah tipsnya. Nah, nanti ada sentuhan-sentuhan lain, yaitu pada tubuh kita, misalkan pada punggung, pada leher, pada ini ketika kita itu, dan pada jantung kita. Jadi sebetulnya bersedekapnya sholat kita itu yang secara sunnah itu ke arah jantung, jempol kanan kita itu di arah jantung kita, itu juga ada maknanya. Tapi nggak perlu kita bahas sekarang ya. Jadi berdasarkan riwayat yang paling banyak, yang sahih, itu kan di atas lambung sedikit ya, saya arahkan kameranya itu ya. Di atas lambung sedikit, ini yang sahih. Jadi jempol kanan kita itu berada di jantung kita, Bapak Ibu, di sebelah kiri ya, jempol kita itu. Nah, ini sebetulnya ketika kita pahami dengan baik ya, apalagi tadi sesudah memahami emosional dan spiritual tadi, ketika kita sholat itu dia akan menekan dan merasakan ritme jantung kita, heart coherence istilahnya dalam penelitian yang tadi kita sampaikan dan di HeartMath tadi itu ya. Jadi ini hal-hal yang insya Allah nanti bisa kita bentuk dalam satu bentuk yang bisa kita bagikan kepada masyarakat lebih luas. Demikian kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa melapangkan dada kita. Wa wada'na anka wizrak, ya, mengeluarkan dari dalam tubuh kita itu, keluarkan ya, supaya kita menuju kepada Allah itu dengan ringan, ya, dengan enteng ya, menuju kepada Allah. Kita akan mendaki menuju pulang kepada Allah, bukannya semakin sempit, orang semakin sempit, kita semakin ringan, semakin enak gitu ya. Semakin waktu semakin lama kita jadi semakin bijaksana, semakin enak, semakin ringan, semakin ketawa, semakin jernih wajahnya, semakin enak dilihat mata pandangannya gitu ya, karena kita melepaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, nanti silakan ditutup oleh Pak Lukman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih Ustaz, Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita tutup acara ini, saya ingin menyapa dulu sebentar ya Bu Farida. Saya ingin menyapa dulu, ada ibundanya Ustadz Doni kayaknya di layar. Tadi waktu Ustadz bercerita tentang 11 bulan, ibunda kayaknya sempat nyaut tadi itu. Ya Ustadz, betul ya? Iya, betul kayaknya. Saya dengar. Ya. Tolong di Zoom, Tok. Tolong di Zoom. Iya, ibunda, tolong Mas Azam dari Pasar Minggu bisa nge-zoom nenek ya. Nenek lagi di Depok soalnya. Lagi di Depok ya, Masya Allah. Ya, kami jemaah berucap terima kasih kepada ibundanya Ustadz Doni. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz ini menjadi amal jariah untuk ibunda tercinta juga. Amin. Amin. Ya, tadi ya kita doakan bersama, semoga beliau diberi sehat walafiat. Amin. Amin. Semoga Allah lipat gandakan keberkahannya ya Ustaz. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Kami maaf bila ada kekurangan di sana sini. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita tutup. Sama. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.